Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Soma Channel. Kali ini Soma Channel akan bercerita tentang asal-usul Bledug Kuwu yang ada di kota Purwodadi. Oke teman-teman, kota Purwodadi kalau kita mau ke sana lewat Pati itu tak lewatnya Sukolilo dan naik sampai ke Purwodadi. Karena Bledug Kuwu adalah sebuah gunung api lumpur, ya, jadi berupa lumpur yang terletak di Desa Kuwu, Kecamatan Keradenan yang ada di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Bledug Kuwu ini berjarak kurang lebih dari 28 km ke arah timur dari kota Purwodadi. Bledug Kuwu merupakan salah satu objek wisata andalan di daerah ini selain sumber api abadi yang ada di Merapen dan juga Waduk Gedung Ombo. Hal yang sangat menarik dari wisata di Bledug Kuwu adalah kita bisa menyaksikan letupan-letupan lumpur yang mengandung garam dan berlangsung terus-menerus secara berkala, kira-kira kurang lebih 2 atau 3 menit. Kenapa bisa ada Bledug Kuwu dan kenapa bisa ada lumpur yang keluar dari tanah? Dan konon katanya lumpur ini itu mengeluarkan air asin atau mengandung garam. Untuk lebih jelasnya kita akan bercerita bagaimana asal-usul Bledug Kuwu. Dikisahkan pada sekitar abad ke-7 Masehi, daerah Grobogan termasuk dalam wilayah Kerajaan Medang Kamolan yang diperintah oleh dinasti Sanja Shailendra. Salah seorang raja yang terkenal pada saat itu adalah Dewata Cengkar, seorang raja yang sangat mengerikan, yang sangat menakutkan, karena raja ini konon ceritanya suka sekali makan daging manusia. Karena kesukaan raja yang sangat aneh ini membuat rakyat merasa ketakutan. Mereka tidak ingin menjadi santapan sang raja yang haus darah itu. Berbagai cara dilakukan untuk melawan sang raja, tetapi semuanya gagal. Tak ada yang bisa mengalahkan kesaktian Dewata Cengkar. Beberapa waktu kemudian, hingga muncullah seorang pengembara yang bernama Aji Saka yang merasa prihatin dengan penderitaan yang dialami oleh rakyat. Aji Saka pun kemudian berusaha untuk menghentikan kebiasaan sang raja ini, yaitu Dewata Cengkar, dengan disaksikan oleh ribuan pasang mata yang ada di kerajaan tersebut. Aji Saka pun menantang adu kesaktian dengan sang raja. Banyak orang yang menyaksikan kemampuan Aji Saka mengikat tubuhnya yang kecil, namun apapun masyarakat tetap menaruh harapan kepada Aji Saka. Sang raja yang menerima tantangan Aji Saka hanya terbahak-bahak. Raja pun menawarkan kalau seandainya Aji Saka mampu mengalahkannya, maka Aji Saka berhak memperoleh hadiah berupa separuh wilayah kerajaan. Sebaliknya, jika Aji Saka kalah, maka Dewata Cengkar akan memakan tubuh Aji Saka. Aji Saka pun menyanggupi semua tawaran sang raja. Adapun permintaan terakhir Aji Saka kepada sang raja adalah
Jika dia kalah dan tubuhnya dimakan oleh sang raja, Ajisaka memohon agar tulang-tulangnya nanti ditanam dalam tanah seukuran lebar ikat kepalanya. Tentu saja sang raja segera mengiyakan dan sama sekali tidak menduga bahwa ikat kepala Ajisaka itu adalah ikat kepala yang mengandung kesaktian. Ajisaka segera melepas ikat kepalanya dan kemudian menggelarnya di atas tanah. Sungguh ajaib, ikat kepala itu berubah menjadi lebar. Raja Dewata Cengkar menggeser tempat berdirinya. Hal itu berlangsung terus seiring dengan makin melebarnya ikat kepala Ajisaka, sampai akhirnya Dewata Cengkar tercebur di Laut Selatan. Karena Ajisaka mengibaskan bagian ikat kepala yang dipegangnya. Namun Dewata Cengkar tidak mati, tapi sebaliknya tubuhnya menjelma menjadi bajul putih atau buaya putih. Sepeninggal Dewata Cengkar, rakyat kemudian menobatkan Ajisaka sebagai raja di Medan Gamelan. Pada saat Ajisaka memerintah Medan Gamelan, muncullah seekor naga yang mengaku bernama Joko Linglung. Menurut pengakuannya, dia adalah anak Ajisaka dan saat itu sedang mencari ayahnya. Melihat wujudnya, Ajisaka menolak untuk mengakuinya sebagai anak. Ajisaka pun berusaha menyingkirkan sang naga, tetapi dengan cara yang amat halus. Kepada sang naga, Ajisaka mengatakan akan mengakuinya sebagai anak jika naga itu berhasil membunuh buaya putih, jelmaan Dewata Cengkar di Laut Selatan. Terdorong keinginan untuk diakui sebagai anak, Joko Linglung pun menyanggupi permintaan Ajisaka untuk membunuh Dewata Cengkar. Jaka Linglung pun segera berangkat. Oleh Ajisaka, Jaka Linglung tidak diperkenankan melalui jalan darat agar tidak mengganggu ketentraman penduduk. Sebaliknya, Ajisaka mengharuskan Joko Linglung agar berangkat ke Laut Selatan lewat dalam tanah. Singkatnya, Joko Linglung pun sampai di Laut Selatan berhasil membunuh Dewata Cengkar. Sebagaimana berangkatnya kembali ke Medan Gamelan pun Jaka Linglung harus melalui dalam tanah. Dan sebagai bukti bahwa dia telah berhasil sampai di Laut Selatan serta membunuh Dewata Cengkar, Joko Linglung tak lupa membawa seikat rumput, gerinting wulung, dan air laut yang terasa asin. Beberapa kali Joko Linglung mencoba muncul ke permukaan. Karena mengira telah sampai di tempat yang dituju, kali pertama dia muncul di Desa Ngembak. Kini wilayahnya menjadi kecamatan Kota Purwodadi, kemudian di Jono atau kecamatan Taung Harjo, kemudian di Grabagan, di Kerawek, dan terakhir di Kuwu. Ketiganya masuk kecamatan Keratenan. Di Kuwu inilah konon Jaka Linglung sempat melepas lelah, dan tempat muncul inilah yang kini diyakini menjadi asal muasal munculnya penduduk Kuwu. Demikian teman-teman asal usul dari Bledug Kuwu. Terima kasih.